Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada sore hari ini bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena pertolongan daripada Engkau Tuhan, dan karena kebaikan Engkau yang nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan juga Bapa, pada sore hari ini kami mau menaikkan pujian kepadamu, dan kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan, ingin berjumpa dengan Kau Tuhan, biar Engkau lawat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita dan bersama-sama pujikan, nyanyi bagi Dia. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, 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 haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tidak usah khawatir saudara-saudara. Amin. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari kita menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Oh, oh, yeah, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Sekarang janjikan, oh, oh, dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, sekali lagi saudara, sekarang janjikan kebesaran-Nya dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia, oh, oh, oh. Janji bagi Dia, janji bagi Dia, oh. Janji bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit, mari kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju saudara-saudara, maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, oh, 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 menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya Tuhan, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi saudara, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama
berkuasa Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Yesus Tuhan, benteng yang teguh, oh nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, sekali lagi katakan, nama Yesus, lebih kuat lagi saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, darah-Mu berkuasa dan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya Dia dirupapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Amin. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita saudara. Kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi saudara, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Bapa, atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kagum akan Kau, kami kagum akan Kau. Kau
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, ya Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum. Amin Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan sekali lagi lebih sungguh saudara-saudara. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan karya-Mu Tuhan, kami kagum akan kasih-Mu. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu, kami rasakan hari ini. Oh Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada perubahan Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. My Jesus, Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh Bapa, Engkau yang layak dipuji Tuhan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Yesus namanya, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang besar. Yesus namanya. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming di rumah. Biarkan hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu nyata, karena itu yang kami rindukan Tuhan. Ya Tuhan, syaralaya ralaya namanya sikaparalaya ramaya. Oh Tuhan, syaralaya ramaya shikaralaya. Jama kami Bapa, kami rindu Tuhan, ada kesaksian Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit, ada sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah Bapa, di dalam nama Yesus Engkau berkuasa. Oh Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami
Kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum yang Kau berikan. Engkau masih berikan kepada kami tubuh yang sehat. Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk terus berkarya, itu semua karena anugerah daripadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah anak-Mu ini yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi semua umat-Mu yang mendengar WAH dimanapun mereka ditempatkan ya Bapa. Supaya firman ini yang disampaikan ini boleh jatuh ke tanah yang subur. Kami semua tidak hanya mendengar, tetapi kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk berani menaklukkan diri kami ya Bapa. Menaklukkan pikiran kami ya Bapa. Kami mau tunduk ya Tuhan kepada otoritas Kristus ya Bapa. Biarlah Engkau dapati kami ya Bapa sebagai pengelola-pengelola di muka bumi ini, menjadi mitra kerja-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Supaya nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapa. Ya Bapa, tolonglah Roh Kudus, berkaryalah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Pada sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema menaklukkan diri sendiri, keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita buka ayatnya di Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Hidup menurut daging atau roh, perikopnya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema menaklukkan diri sendiri. Mari kita belajar pada sore sendiri. Dan menaklukkan diri sendiri itu adalah peperangan rohani yang paling besar. Di mana umat kita semua ini dipanggil untuk mematikan daging kita. Mematikan keinginan daging kita dan harus tunduk di bawah otoritas Kristus. Dan itu keinginan daging yang tadi sudah disebutkan, harus mematikan keinginan daging yang tadi disebutkan di ayat 19. Mari kita buka ayatnya di Galatia 5 ayat 19. Kita harus mematikan apa aja keinginan daging kita ini. Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Keinginan daging itu kita harus dimatikan. Dan untuk mematikan itu, apa yang harus kita lakukan supaya keinginan daging ini semua ini dimatikan?
dan harus ada penyangkalan diri di dalam hidup kita. Harus disertai dengan disiplin, taat, penyangkalan diri, juga hidup yang selalu dibaharui oleh Roh Kudus dan bukan hidup menurut hawa nafsu. Jadi ketika kita mau menaklukkan diri sendiri, maka harus ada penyangkalan diri di dalam hidup kita. Harus ada salib. Kita ini harus memikul salib, menyangkal diri kita sendiri. Kita harus supaya hidup kita ini mau mengikuti otoritas Kristus, mengikuti kehendaknya Kristus, mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini untuk menaklukkan diri sendiri ini. Mari kita belajar, dan musuh yang paling besar itu dalam menaklukkan diri kita sendiri, musuhnya itu bukan orang lain. Mari kita belajar pada sore hari. Musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Dan peperangan yang paling berat itu bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri, menaklukkan keegoisan kita, menaklukkan keinginan daging kita, bahkan kemalasan. Musuh yang paling besar di dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk menaklukkan keinginan daging. Dan bagaimana caranya menaklukkan keinginan daging itu harus ada hidup di dalam penguasaan diri. Mari kita buka ayatnya, harus ada buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi hidup dalam buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Biarlah hidup dalam penguasaan diri lewat buah roh itu sebagai apa? Tanda dewasa rohani yang memampukan kita untuk mengontrol emosi kita, pikiran kita, dan perkataan kita. Biarlah hidup kita ini semakin hari boleh semakin bertumbuh, bertumbuh dewasa, hidup di dalam kedewasaan rohani. Amin. Dan biarlah kita semua minta supaya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa menaklukkan diri sendiri? Maka harus ada komitmen. Dalam hidup kita harus berani berkata tidak pada dosa, keinginan daging, dan berani berkata ya pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Harus berani mengatakan itu. Tetapi apakah ini kita bisa lakukan dengan langsung, dengan mudah? Mari kita belajar. Semua itu butuh proses. Dan mari kita belajar. Kita buka ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Dan mari kita belajar, penguasaan diri itu tidak bisa langsung kita bisa, tetapi perlu dilatih.
di ayat 27 ditekankan, kita harus latihan, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Berarti hidup kita ini tadi di ayat 25 itu hidup dalam pertandingan. Kita semua hidup dalam pertandingan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini boleh memperoleh mahkota yang abadi? Maka kita harus melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Dan melatih tubuh berarti kita harus apa? Digembleng, dididik dengan sangat keras. Lewat proses hidup kita harus dididik supaya tujuannya biarlah dan menguasai, supaya kita bisa menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Biarlah kita melatih tubuh kita ini terus menerus, tindakan yang terus menerus. Dan mari kita belajar bahwa kemenangan sejati itu tercapai ketika kita ini bisa tunduk kepada diri kita sendiri sepenuhnya. Memaksa diri untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Amin. Mari kita garis bawahi. Melatih tubuh kita, berarti kita ini harus melatih setiap hari terus menerus supaya kita ini boleh menguasai diri kita sendiri. Dan penguasaan diri itu kita akan memperoleh kemenangan sejati apabila kita ini mau melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Amin. Mari kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Belajar untuk mematikan daging kita. Dan memang untuk mematikan daging itu pasti ada gesekan. Ada gesekan. Karena daging ini tidak penurut. Daging ini selalu memberontak. Daging itu selalu mengikuti keinginan. Mengikuti keinginan yang kita mau. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita ini boleh hidup taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan biarlah kita ini, hidup kita ini boleh didapati bernilai ketika ada roh lemah lembut di dalam hidup kita. Ketika kita ini ada kuasa, ada kesempatan untuk membalas, tetapi kita tidak melakukannya, maka hidup kita ini menjadi lebih bernilai. Amin. Biarlah kita didapati hidup kita ini lebih bernilai. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk mau membuang segala macam sampah-sampah yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita ini boleh berani menaklukkan diri kita sendiri, mau membuang segala macam kepahitan, mau membuang segala macam iri hati, mau membuang segala macam perselisihan, kedengkian yang tadi dikatakan di Galatia 5 ayat 19 tentang kedagingan. Tapi biarlah kita buang itu. Dan percaya ketika kita buang itu, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Amin. Biarlah merdeka di dalam Tuhan. Pribadi yang paling sulit dikalahkan itu adalah diri kita sendiri. Amin. Mari kita belajar. Jangan kita memandang orang lain, patokannya orang lain. Tetapi biarlah kita adalah patokan kita, adalah diri kita sendiri. Apakah kita ini bertumbuh dewasa apa tidak? Mari kita melihat dari minggu lalu atau bulan lalu, bahkan tahun lalu. Mungkin kita punya karakter yang tidak bisa menahan emosi. Mari kita belajar supaya kita ini bertumbuh dewasa.
dengan menaklukkan diri yang biasanya suka marah, kita belajar untuk menahan diri kita supaya kita ini menjadi lebih sabar. Dan itu adalah salah satu proses untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kebiasaan buruk kita, kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, emosi, iri hati, tidak mau mengampuni, dengki, untuk kepentingan sendiri yang tadi disebutkan di awal. Biarlah kita diganti semakin hari hidup kita ini boleh dibaharui supaya kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita belajar supaya kita ini boleh mengalami pertumbuhan dewasa di dalam Tuhan. Pertumbuhan rohani yang dewasa. Dan Tuhan inginkan itu supaya kita ini memiliki dewasa rohani. Jangan terus seperti bayi yang menyusu. Biarlah hidup kita ini berubah. Dan tantangan yang terbesar adalah mengalahkan diri kita sendiri. Dan mari kita belajar dari tokoh di Alkitab adalah Daud. Daud ini adalah seorang tokoh yang dia itu selalu paling sering berbicara kepada dirinya sendiri. Dia menggerakkan ini lewat perkataan supaya imannya ini boleh bangkit. Mari kita buka ayatnya di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Daud selalu, dia katakan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia perintahkan jiwaku untuk selalu memuji Tuhan. Supaya kita ini boleh menaklukkan diri sendiri. Tidak ada keluh kesah dalam keadaan apapun. Dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Dan tidak pernah melupakan segala kebaikannya. Dan selalu keluar ucapan syukur. Tidak ada keluh kesah, tidak ada persungutan. Tetapi dia perintahkan jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwanya untuk selalu memuji Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Daud supaya kita ini terus hidup dewasa, bertumbuh menjadi lebih baik. Tidak sedikit kebiasaan-kebiasaan yang sejak dulu, misal kita suka marah, suka yang berhubungan dengan keinginan daging, mari kita sekarang ganti, kita buang, dan biarlah hidup kita ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sudah bertumbuh dewasa, kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Dan belajar menaklukkan diri kita sendiri itu kuncinya adalah ya diri kita sendiri. Kita harus menang atas diri kita sendiri. Dan mari kita juga buka ayatnya di Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Luar biasa. Daud ini ketika dalam pergumulan apa, dia bicara kepada dirinya sendiri. Tadi dikatakan mengucap syukur. Dan ini dikatakan lagi di ayat ini 131 ayat 2. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Saudara, anak yang disapi. Apa anak yang disapi? Berhenti menyusu dari ibunya. Berarti anak itu menjadi bertumbuh. Tidak bayi, tetapi menjadi bertumbuh. Anaknya sudah tidak menyusu lagi. Dan biarlah kita ini juga sama. Kita boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Dan
Ketika dalam situasi Daud berkata, Mazmur Daud, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Mari kita belajar pada sore hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita, mari kita belajar untuk mengatakan di dalam jiwa kita ini, supaya untuk roh kita ini, kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Kita harus belajar, aku telah tenang dan mendiamkan jiwaku. Biarlah kita dalam situasi apapun kita tetap tenang dan supaya kita ini bisa berdoa. Amin. Kadang ketika kita emosi dalam mengambil keputusan, kita tidak tenang, kita terlalu cepat-cepat mengambil keputusan, menggunakan emosi kita, maka akhirnya kita akan mengambil keputusan yang salah. Mari kita belajar, ketika kita dalam mengambil keputusan, biarlah kita tenang, kita diam dulu, dan kita bawa dalam doa, supaya setiap keputusan yang diambil ini boleh cocok dengan hatinya Tuhan, dan kita boleh berjalan di jalan yang benar. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini untuk menaklukkan diri kita sendiri, dan Tuhan perintahkan kita supaya kita ini memiliki bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam hidup kita, bertumbuh. Kalau kita masih ada sampah-sampah yang ada di dalam hidup kita, belum mengampuni, masih ada sakit hati, masih ada akar pahit di dalam hidup kita, mari hari ini kita ambil komitmen, buang akar pahit itu. Mari kita ambil komitmen untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka hidup kita akan mengalami kemerdekaan. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini untuk menaklukkan diri kita sendiri. Dan percayalah, Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Dan Roh Kudus selalu memberi kekuatan kepada kita. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, Tuhan akan selalu berjalan di depan kita. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya mendengar, kita hanya mendengar saja, tetapi kita juga melakukannya. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan yang terpenting, hari-hari ini keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi percayalah, situasi boleh berubah, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dan mari kita mewariskan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga mewariskan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Biarlah kita mewariskan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu adalah kekal. Amin. Biarlah kita semua dimerdekakan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada sore hari ini, mari kita belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang Roh Kudus yang bekerja, yang memampukan kita. Tetapi mari kita katakan, Tuhan, aku mau berubah. Biarlah buang segala macam akar pahit, buang segala kebencian, tetapi aku mau berubah. Aku mau melepaskan pengampunan supaya hidup ini boleh dimerdekakan. Amin. Biar karena firman Tuhan itu memerdekakan hidup kita semua. Biarlah kita semua didapati hidup kita ini boleh berdampak bagi orang-orang
di sekitar kita. Mari kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Dan biarlah Tuhan yang ada berjalan di depan kita dan kita ada di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Amin. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita mau tunduk. Ada otoritas Tuhan. Tuhan yang pegang kendali penuh. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Biarlah kita semua didapati menjadi pengelola yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kita didapati keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini untuk menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan diri sendiri. Mari perintahkan roh kita. Ketika kita sedang mau emosi, kita mau sedang jatuh, mari kita perintahkan Tuhan Yesus. Katakan, aku bersyukur atas kebaikan-Mu. Katakan, biarlah kita tetap tenang. Kita tetap tenang supaya di dalam tenang ini kita bisa berdoa dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai bicara ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini ya Bapa, tidak hanya didengar tetapi kami boleh melakukan dan mempraktekkan ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mau belajar ya Tuhan tentang penundukan diri, menaklukkan diri kami sendiri. Biarlah kami mau mematikan daging kami yang dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kebencian. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami mau melepaskan segala macam pengampunan yang sampah-sampah ya Tuhan yang ada di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Tolonglah Roh Kudus, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami mau bertumbuh dewasa ya Tuhan. Supaya hidup kami ini ya Tuhan didapati berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau pimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini, kami mau hidup di dalam roh ya Bapa. Kami mau mengikuti tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami, bukan apa yang kami ingini ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau merencanakan yang terbaik di dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau. Biarlah Engkau yang pegang kendali penuh atas hidup kami, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Berikan kami ya Tuhan Roh Kudus kekuatan ya Tuhan. Karena Engkau berjanji Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau adalah Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau dapati setiap kami anak-anak-Mu ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin.